Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Aulia Sofiani dengan NIM 025, mahasiswa dari MPI 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video refleksi diri dan analisis singkat saya terhadap sebuah kisah inspiratif seorang Dika. Beliau lulusan S2 UGM yang memilih berjualan bakso karena gagal tes seleksi CPNS. Kisah ini saya dapatkan dari kompas.com. Singkat Mas Dika, seorang lulusan peternakan S2 UGM yang menghadapi kenyataan pahit setelah gagal menjalankan tes CPNS. Selain itu, lamaran pekerjaan yang ia tawarkan kepada perusahaan swasta juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena pendapatan kerja yang jauh dari keluarganya. Tidak ingin terus-menerus menganggur, Mas Dika memutuskan untuk membuka warung usaha yang ia beri nama Bakso Bang Uyo. Terinspirasi dari bakso kotak yang berada di Surabaya, dan kemudian beliau memodifikasinya. Mas Dika juga menerapkan ilmu yang ia dapatkan dari perkuliahan seperti pemilihan daging yang bagus untuk pembuatan bakso dan yang lainnya. Meskipun memiliki gelar S2 dan aktif dalam organisasi, Dika tidak merasa malu berjualan bakso. Beliau menekankan bahwa pentingnya kuat mental dan konsistensi dalam menjalankan sebuah usaha. Meskipun masih bercita-cita sebagai dosen, Dika berkomitmen bahwa usaha bakso yang ia jalani akan terus dibuka untuk lapangan pekerjaan orang lain. Analisis singkat dari kisah Mas Dika. Yang pertama, bentuk pengawasan diri. Yang saya lihat dari topik Dika, dia benar-benar mempunyai kontrol emosi yang bagus. Setelah Mas Dika gagal dalam tes CPNS, dia justru berinisiatif berjualan bakso untuk bertahan hidup. Dia juga berani membuang gengsinya. Itu menurut saya merupakan bentuk self-supervision yang luar biasa, karena mengambil sikap yang nggak semua orang bisa melakukannya. Yang kedua, nilai penting dari sikap tokoh. Saya mengambil pelajaran dari kisah Mas Dika bahwa hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Pasti ada ujian-ujian dalam rencana tersebut. Mas Dika mengajarkan kita bahwa yang penting itu tanggung jawab, kerja keras, dan tidak malu melakukan pekerjaan apapun, yang penting halal. Nilai penting dari kisah Mas Dika adalah tetap kuat, fleksibel, kreativitas, dan realistis. Yang ketiga, pentingnya pengawasan diri bagi mahasiswa. Sebagai mahasiswa dan calon pemimpin di masa depan, kita harus mempunyai supervision yang baik, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dunia kerja. Pengawasan diri membantu kita untuk tetap fokus, menjaga integritas, dan beradaptasi di dalam lapangan pekerjaan. Kisah Mas Dika mengajarkan bahwa dengan pengawasan diri yang baik, kita dapat menghadapi tantangan pekerjaan dengan produktif. Refleksi pribadi setelah membaca kisah Mas Dika. Saya merasa terharu dan terinspirasi terhadap kisah Mas Dika. Kisah Mas Dika menunjukkan bahwa kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya, melainkan keberanian kita untuk membuka sesuatu itu bisa saja kunci dari keberhasilan kita di masa yang akan datang. Pelajaran yang dapat diambil untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan hidup setelah lulus. Kisah Mas Dika mengajarkan saya untuk tidak bergantung pada satu jalur karir saja, tetapi penting untuk memiliki rencana alternatif dan terbuka terhadap peluang yang ada. Selain itu, mengembangkan keterampilan, wirausaha, dan menjaga semangat serta optimisme sangat penting dalam menghadapi tantangan kerja di masa depan. Komitmen diri saya untuk mengawasi diri dan menjaga nilai. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, menjaga integritas serta berani mengambil langkah baru. Saya juga akan berusaha untuk tidak larut dalam angan-angan yang kosong dan tidak mengarah, melainkan fokus pada tindakan nyata yang membawa saya hidup lebih dekat pada tujuan yang sukses. Demikian refleksi dan analisis dari saya terhadap kisah perjalanan Mas Dika. Semoga kisah Mas Dika dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa dan tetap semangat. Kata-katanya dong untuk hari ini. Anak muda urat malunya jangan terlalu kencang, apalagi serba gengsi.
Kenapa takut malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang? Justru stok malu-maluinnya dihabiskan di masa muda aja, supaya ketika sudah tua dan berkuasa tidak malu-maluin lagi.